Salam sejahtera Bapak Ibu yang saya kasih dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Nathan Jurnawan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam khotbah berseri, khotbah pendek ini. Beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan satu topik, yaitu penyakit menurut Alkitab. Nah, dari topik ini, dari tema ini kita kembangkan menjadi 7 topik menarik. Dari ketujuh topik menarik ini, kita bisa analisa, kita bisa perdalami apa sih yang menyebabkan penyakit di dalam hidup manusia, lalu bagaimana solusi menyelesaikan penyakit-penyakit yang kita derita. Karena jika seorang dokter ingin mengobati seorang pasien, terlebih dulu dia harus temukan dulu penyebab penyakitnya, baru ada obat yang dikeluarkan. Kalau tidak, akhirnya akan coba-coba. Dan demikian pula di dalam Alkitab, ada penyebab-penyebab kenapa seseorang bisa sakit penyakit, dan itu yang akan kita cari solusi supaya kita bisa temukan bagaimana jalan keluarnya. Penyakit menurut Alkitab ini saya bagi menjadi 7 topik yang menarik, yaitu 1. Gaya hidup yang tidak sehat. Yang kedua, situasi dan kondisi yang terjadi di dunia. Yang ketiga, hukuman Tuhan atas dosa. Yang keempat, pencobaan dari iblis. Yang kelima, kasih karunia Tuhan. Yang keenam, menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang ketujuh, cara menuju kematian. Nah, yang pertama dengan yang kedua itu sudah saya kupas beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu bisa nonton kembali di dalam channel YouTube kami, yaitu Jesus Christ Community, GC. Bapak Ibu, yang pertama, gaya hidup tidak sehat. Karena gaya hidup yang tidak sehat, makanan, minuman, pola hidup, tidur, istirahat, kacau balau, akibatnya kita mengalami sakit penyakit. Itu salah kita sendiri. Berarti kita harus perbaiki. Lalu yang kedua, situasi dan kondisi dunia. Saat ini dunia sedang dilanda oleh virus corona. Artinya kita juga tidak bisa terhindari. Kita mungkin sudah berusaha menjaga, tapi sekarang kan kita tidak tahu. Orang yang punya gejala, orang yang kena virus corona, tapi banyak yang sudah tidak punya gejala. Tahu-tahu dia menjadi carrier, yang menjadi penyebab kita tertular. Nah, yang akan kita kupas hari ini adalah hukuman Tuhan atas dosa manusia. Kita akan masuk ke dalam pembahasan kita. Hukuman Tuhan atas dosa manusia. Nah, perhatikan gambar ini. Saya pilih satu gambar dari langit. Dari awan-awan turun sebuah tangan yang begitu besar, mau menyentil satu tubuh yang begitu kecil. Nah, ini adalah satu gambar filosofi yang menunjukkan bahwa ada penyakit-penyakit yang memang sengaja didatangkan Tuhan untuk menghukum, untuk menghajar, untuk menegur orang-orang yang bersalah dan berdosa kepada Tuhan. Dan kita bisa pelajari hal tersebut lebih dalam. Di dalam Alkitab sebenarnya banyak contoh-contoh kasus orang yang mengalami sakit penyakit karena dihukum Tuhan atas dosa dan kesalahan yang mereka perbuat. Tentu kalau saya kupas satu demi satu terlalu banyak dan terlalu panjang. Sedangkan waktu kita batasi hanya kurang lebih setengah jam. Oke, nah karena itu saya akan berikan 3. Yang pertama adalah Miriam kena kusta karena memfitnah dan melawan kepemimpinan Musa. Yang kedua, Gehazi ini adalah seorang pelayan Nabi Elisa. Dia kena kusta karena tamak dan menjual nama Elisa demi mendapatkan kekayaan pribadi. Dan yang ketiga, berbagai macam penyakit yang timbul karena melanggar perintah Allah yang dicatatkan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28. Kita akan masuk ke pembahasan tersebut. Yang pertama, kakak adik yang menjadi pemimpin di Israel. Bangsa Israel itu banyak pemimpinnya. Ada tua-tua, lalu ada setiap suku, nanti ada pemimpinnya. Tapi di antara pemimpin-pemimpin ini ada satu keluarga itu kakak adik, yaitu Harun, Musa, dan juga Miriam. Dan 3 kakak adik ini boleh dikatakan menjadi pimpinan top, pimpinan puncak dari bangsa Israel ini. Dan Musa ini bertindak sebagai orang yang dipakai oleh Allah. Dari ketiga kakak adik ini, Musa inilah yang dipakai oleh Allah, yang berperan. Sedangkan Harun dengan Miriam ini hanya pendamping bagi Musa, yang melengkapi Musa.
Suatu ketika, Musa mengambil seorang perempuan Kus untuk menjadi istrinya. Ternyata tindakan Musa ini menimbulkan masalah dengan Miriam. Miriam tidak suka. Saya tidak tahu apakah Miriam ini tidak cocok dengan iparnya, tidak cocok dengan istri Musa, atau bagaimana. Padahal apa yang dilakukan Musa yaitu mengambil istri dari seorang perempuan Kus tidak dibahas di kitab suci. Artinya Tuhan tidak mempermasalahkan itu. Tapi Miriam mempermasalahkan itu. Akhirnya Miriam melakukan mempengaruhi kakaknya yaitu Harun. Dan akhirnya Harun dengan Miriam lalu mulai mengkritik Musa. Kita lihat dampak gara-gara Miriam ini mulai memberontak, mulai mengata-ngatai Musa, dan akhirnya Tuhan hukum Miriam itu dengan penyakit kusta. Dan itu dicatatkan di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-12 ayat 1-16. Karena ini tidak terlalu panjang ayatnya, jadi kita akan bacakan. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa ikuti di layar ataupun baca dalam hati. Bilangan pasal 12 ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang lembut hatinya lebih daripada setiap manusia di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam sekedap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik ke atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa ia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia anak gugur pada waktu keluar dari kandungan ibunya setelah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Ayat yang terakhir 16. Kemudian berangkatlah mereka ke Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Bapak Ibu, kita sudah membaca satu pasal di dalam Bilangan pasal 12 tadi. Awalnya Miriam ini sehat, tidak ada masalah dengan fisiknya. Namun gara-gara dia menyerang kepemimpinan hamba Tuhan yang diurapi, hamba Tuhan yang dipakai oleh Allah, yaitu Nabi Musa, dia ingin berontak, dia ingin juga melakukan satu tindakan bahwa bukan hanya kepada Musa saja Tuhan berfirman, tapi juga kepadaku dan juga kepada kakakku Harun. Dengan demikian, dia ingin mempengaruhi bangsa Israel supaya berpro kepada mereka. Jadi, mungkin ini masalah intern. Miriam tidak suka dengan iparnya. Kita tidak tahu permasalahannya apa. Tapi dia bawa masalah ini ke dalam forum yang lebih besar. Bukan hanya kepada Musa Tuhan pakai, kami dengan Harun pun dipakai. Itu rencana Miriam ingin
sampaikan kepada bangsa Israel. Oke? Nah, dampak tersebut kan bisa menimbulkan goncangan. Ada perpecahan antara ketiga pemimpin tersebut. Nah, akhirnya Tuhan bertindak, Tuhan menghukum Miriam dengan penyakit kusta, menunjukkan engkau salah. Lalu bagaimana solusi menghadapi masalah tersebut? Kita lihat ada solusi. Musa akhirnya memaafkan Miriam. Okay. Setelah Miriam kena kusta, lalu Musa melihat, wah kalian sudah bersalah. Terbuktikan saya yang bersalah atau kalian berdua? Okay. Nah dari sini Miriam yang kena kusta ini menyadari dia bersalah. Dan saya yakin Miriam itu mungkin akhirnya minta maaf kepada Musa. Dan Musa ampuni dia, maafkan dia. Lalu selanjutnya, Miriam itu harus menderita kusta selama 7 hari, dikucilkan dan dipermalukan. Dan akhirnya semua kan terbuka dong. Bahwa Miriam sudah melakukan kesalahan. Miriam ingin berontak. Akhirnya dihukum dengan penyakit kusta. Dan penyakit kusta zaman dulu itu dianggap penyakit yang sangat menular. Semua orang tuh takut. Tidak ada bedanya dengan takut virus corona seperti zaman sekarang ini. Karena itu kalau orang yang punya penyakit kusta, dia itu kalau berjalan, dia harus membawa sebuah lonceng kecil. Sambil membawa lonceng, dia dibunyikan, awas kusta, sambil menggoyang lonceng itu. Jadi orang-orang akhirnya akan menyingkir. Kalau hari ini kan susah kan, orangnya ada virus corona atau tidak, tahu-tahu kita ketempel. Tapi zaman dulu begitu. Okay? Nah, akhirnya dikucilkanlah 7 hari, dipermalukan 7 hari. Nah, perjalanan bangsa Israel juga tertunda selama 7 hari menanti kesembuhan Miriam. Nah, dari sini sangat jelas bahwa penyakit itu disebabkan oleh dosa dan kesalahan Miriam. Nah, sekarang kita lihat kasus yang kedua. Gehasi adalah pelayan Elia. Dan akhirnya dia juga kena penyakit kusta gara-gara dia berdosa. Dia tamak akan kekayaan dan menjual nama Elisa. Kita akan lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Tapi karena ayat ini pasal ini cukup panjang, jadi saya tidak akan bacakan, saya hanya kutip beberapa ayat saja. Oke, kita akan coba pelajari. Kisah Naaman. Siapakah Naaman itu? Di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27 menceritakan Naaman ini adalah seorang panglima perang kerajaan Aram. Panglima perang yang berperang kemana-mana. Namun sangat disayangkan panglima perang ini punya penyakit kusta. Kulitnya putih. Dan penyakit kusta ini cukup mengganggu dia ketika dia berperang, ketika melakukan berbagai macam aktivitas ketentaraan. Nah, suatu ketika Panglima Naaman ini pernah pergi berperang, lalu membawa seorang tawanan. Ternyata tawanan yang dibawa pulang itu adalah seorang perempuan kecil keturunan bangsa Israel. Dan perempuan kecil ini lalu dibawa pulang ke rumahnya, dijadikan pelayan bagi istri dari Panglima Naaman ini. Dan akhirnya perempuan kecil ini suatu hari bercerita kepada nyonyanya, kalau tuanku pergi ke kota Samaria, di Samaria itu ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit tuanku. Lalu nyonyanya menyampaikan kepada suaminya. Dan akhirnya suaminya lalu sampaikan lagi kepada Raja Aram. Okay? Bahwa di tanah Samaria ini ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit kusta. Selanjutnya akhirnya Raja Aram ini memberikan surat pengantar kepada Panglima Naaman. Ya sudah, aku siapkan sebuah surat, kamu bawalah surat, bawalah upeti untuk diberikan kepada nabi yang ada di Samaria, di negara Israel, supaya engkau disembuhkan olehnya. Kemudian berangkatlah Panglima Naaman. Tentunya ketika dia berangkat itu, dia pasti didamping oleh satu rombongan tentara yang mengawal dan juga membawa perlengkapan yang mereka perlukan. Lalu apa saja yang mereka bawa selain surat pengantar dari Raja Aram yang ditujukan kepada bangsa Israel? Ternyata zaman dulu, ribuan tahun yang lalu itu sudah ada macam-macam diplomatik. Okay? Diplomatik, utusan, duta besar dan sebagainya. Nah, kita tidak tahu isi suratnya itu seperti apa. Pendeta hebat bagaimanapun tidak akan bisa baca isi suratnya. Betul? Artinya ada bagian-bagian tertentu di dalam Alkitab yang memang kita tidak bisa mengerti, tidak bisa ketahui. Lalu dia bawa upeti. Upetinya itu berupa 10 talenta perak. Anda harus tahu, 1 talenta itu 34 kg. Artinya ada 340 kg perak yang dibawa untuk dijadikan upeti kepada nabi yang akan menyembuhkan dia nanti. Wah, kalau kita lihat ini, nabi tersebut pasti jadi kaya raya ya.
Coba kalau pendeta hari ini setelah sembuhkan orang lalu dikasih upeti perak, yang perak saat itu sangat berharga, itu pendeta langsung kaya raya, bisa beli gedung besar, betul? Lalu emas, emasnya itu ada 6.000 sikal. Nah, satu sikal itu ada ukuran antara 7 sampai 12 gram. Artinya, jika 6.000 sikal itu beratnya itu kurang lebih 42 sampai 72 kilogram emas. Bayangkan jika pendeta bisa menyembuhkan penyakit Kusna Naaman, dia dapat 40 kilogram emas. Kira-kira berapa kaya Bapak Ibu? Ya pasti sudah bisa beli pesawat kali ya. Luar biasa. Nah, selain itu membawa 10 potong pakaian. Nah, tentunya pakaian itu sangat langka pada saat itu karena belum ada pabrik dan sebagainya. Karena itu benda-benda berharga. Karena dia ingin sembuh, dia berani bayar harga, dia berani pergi perjalanan jauh antar negara, dan juga dia berani bayar harga berupa emas, perak, dan juga pakaian. Dan akhirnya singkat cerita, setelah sampai di Samaria, lalu Nabi Elisa suruh Gehazi, ya udah ketemu panglima perang Naaman itu, kasih tahu, kamu pergi ke sungai Yordan, menyelamkan diri 7 kali, setelah itu engkau akan sembuh. Dan akhirnya Naaman pergi. Setelah Naaman selam 1 kali, 2 kali, ke-7 kali dia bangun dari air sungai Yordan, langsung pulih total penyakitnya, bahkan menjadi seperti kulit bayi, mulus. Dia sembuhkan secara total. Dan sebagai seorang manusia yang memang dari niat awal dia itu ingin berikan upeti bagi siapapun nabi yang bisa menyembuhkan dia, dia bawalah perak ratusan kilogram, emas kemudian puluhan kilogram, dan juga 10 potong ini. Dan ketika dia bawa kepada Nabi Elisa, bagaimana reaksi Nabi Elisa? Ternyata Nabi Elisa itu adalah hamba Tuhan yang luar biasa, hamba Tuhan yang tidak tamak, hamba Tuhan yang benar melayani Tuhan. Boleh dikatakan mungkin sudah langka hari ini Nabi seperti itu, atau hamba Tuhan seperti itu. Tapi tidak demikian dengan bujangnya Elisa ini, pelayannya Elisa ini, yang bernama Gehazi. Ketika dia melihat emas begitu banyak, perak begitu banyak, ada upeti-upeti ini, lalu dia tertutup. Tapi dia tidak berani terang-terangan minta kepada kita. Dan akhirnya dalam hatinya dia punya rencana. Rencananya apa? Nah, setelah Nabi Elisa menolak semua pemberian dari panglima Naaman, ya sudah, datanglah ke tempat di Tal. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Gehazi. Tua raja-raja di Mesir berpikir, Elisa abdi Allah, sesungguhnya terlalu Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya, demi aku akan berlari ke dia dan akan menerima satu dari dia. Lalu Gehazi karena belakang, dan ketika Naaman orang berlari-lari mengejarnya, ia dari atas kereta untuk mendapatkan dia. Kata, selamat. 22 jawabnya, selamat. Tuanku Elisa, aku mengatakan baru datang kepadaku 2 orang lain dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka talenta perak dan 2 dan Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dan membuat talenta perak dalam 2 pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkat Gehazi. Perhatikan kembali ayat 22, saya ingin lebih Nabi Gehazi berkata, Tuanku Elisa. Jadi dia jual dari Tuhan dia, Naaman, bahwa baru saja engkau pergi, datang 2 orang nabi. Lalu Elisa menyampaikan supaya talenta perak untuk diberikan kepada kedua nabi dan juga 2 potong pakaian. Itu saja. Nah, tapi Naaman melihat, Panglima Naaman mendengar bahwa yang datang itu ada 2 nabi, itu disediakan 2 talenta. Jadi ada 34 kilogram bus. Artinya ada 68 kilogram perak dan juga ya udah dibawa Gehazi pulang ya. Jadi kita berbeda sini
dan dia juga sudah pernah rombongan Nabi, 2 orang Nabi. Padahal itu yang dia karang. Nah, setelah dia bawa lalu diserahkan di rumahnya, kemudian dia datang lagi kepada tuannya, Nabi Elisa. Apa yang dikatakan oleh Islam? Kita lihat akibat dosa, terdusta, penyakit tanah kepada Gehazi. Nah, itu kita lihat ayatnya, ayat 2 Raja-Raja 5 ayat 25. Baru saja Gehazi dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Eli padanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu tidak pergi ke mana. Hebat kan? Tapi kita berbohong, Panglima Naaman, sekarang dia kembali lagi di depan tuannya. Dia juga berbohong. Jadi kadang-kadang itu bahwa orang yang dia layani bukan orang sembarangan. Nabi yang bisa mengetahui, Nabi yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Masa dia tidak tahu bahwa ini Gehazi ini sedang gak beres? Pasti tahu. Dan akibatnya apa? Kita lihat ayat 26. Tapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun cair, anggur, kambing, lembu, tidak laki-laki dan perempuan. Artinya dengan perak 64 gram hasil kaya raya. Jadi tanah. Dia bisa beli banyak kebun dan juga kita punya kambing, domba, hewan dan kita bisa memiliki laki-laki dan perempuan. Tapi dampaknya adalah ayat 27. Tapi penyakit kusta Naaman akan melekat padamu dan kepada anak cucu lama-lama kepada enggak kita. Dan gara-gara dia berdosa, dia berbohong, dia menjual nama Elisa dan akibatnya kena penyakit kusta dan bukan penyakit kusta pun temu kepada anak. Tragis sekali. Dan ayat yang dan kalimat selanjutnya, maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan Naaman sembuh. Terus sekarang Gehazi yang kena penyakit kusta ini. Dan kena kusta bukan hanya dia, tapi nanti turun-temurun. Dan itu permalukan. Di sini dosa mengakibatkan penyakit. Dosa mengakibatkan penderitaan. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan lihat pasal yang 8. Ulangan pasal 28 ini terdiri dari 68 ayat. Memang pasalnya cukup panjang. Tapi dibagi bagian dalam satu pasal hanya bagi 2 bagian atau 2 perikop. Dari 2 bagian hanya membicarakan 2 poin utama. Yang pertama membicarakan tentang berkat. Ayat 1 sampai ayat 14. Kalau engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan, taat pada firman Tuhan, tidak melanggar firman Tuhan, nah macam-macam berkat-berkat ini akan mengalir di dalam hidupmu. Tapi di dalam ayat yang sampai ayat 68 itu kutukan. Kalau engkau melanggar firman Tuhan, kalau engkau berdosa, maka segala kutuk ini akan menimpa engkau. Dan begitu kita lihat berkatnya itu hanya 14 ayat, tapi kutukan itu ayat. Nah, di antara isi Tuhan itu banyak akan didatangkan berdosa, kesalahan, melanggar firman. Tuh. Nah, dari ulangan pasal 28 ini, dari ayat 15 sampai dari ayat 68, kita berdosa melanggar firman akan ditimpa macam penyakit. Pelajari, saya rangkum paling tidak macam penyakit yang akan ditimpakan para bangsa Israel kalau mereka berdosa. Ada penyakit tampar, batuk kering, demam lalu saya tidak tahu, saya bukan seorang dokter dan saya tidak tahu apakah model-model penyakit sampai sekarang. Lalu ada sakit radang, barah Mesir, apakah barah Mesir masih ada sekarang? Kita nggak tahu. Lalu ada borok, bedal dan kegilaan, kehilangan akal. Dengan kata lain ada 12 penyakit karena
Poin yang ke-8 ini ada kedah dan kuda satukan, itu sebenarnya beda. Oke. Nah, 12 macam penyakit akan terjadi. Tapi apakah hanya 12 macam penyakit? Kita lihat ayat ini. Ayat 5-9, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunan lama dan penyakit-penyakit jahat lagi lama. Ayat 60, yang akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti kepadamu, sehingga semua itu melekat padamu. Berbagai-bagai penyakit dan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditekan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Artinya, selain 12 macam penyakit, masih banyak penyakit Tuhan bahkan yang tidak. Satu, gara-gara berdosa melanggar firman Tuhan, maka mereka mengalami sakit. Tuh, Bapak Ibu yang saya katakan, banyak bukti di Alkitab, banyak bukti adanya hukuman Allah dan kesalahan manusia melalui pada zaman Raja Daud, gara-gara sebuah tindakan yang keliru dari Raja Daud, Allah mengajar bangsa Israel dengan penyakit tampar. Dan Anda tahu dalam penyakit tampar itu memaafkan korban mencapai. Nah, itu dikatakan di 1 Tawarik 21 ayat 1 sampai ayat 30. Saya akan kutip. Lihat. 1 Tawarik 21 ayat 14. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit tampar kepada orang Israel. Maka tewas dari orang Israel. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku itu menghitung rakyat dan aku yang telah berdosa dan yang telah melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Dan Allahku, biarkanlah tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi jangan tulah menimpa kepada. Perhatikan, tewas bangsa Israel 7 dalam 1 hari karena penyakit parah, pengerikannya. Katakan, lebih dahsyat pada virus. Corona sudah melanda dunia dari Januari sampai akhir. Tapi belum 1 hari itu. Ini apa? Hukuman. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, jika penyakit itu disebabkan oleh dosa, karena melanggar firman Tuhan, lalu apa yang harus dilakukan oleh Tuhan? Karena itu ketika engkau jatuh sakit, coba koreksi. Mana masalahnya? Lalu solusinya. Jika penyebabnya itu karena dosa kita lakukan sehingga mengalami sakit, tolong dengan sungguh bertobat, berdoa, mohon pengampunan Tuhan. Jika engkau tidak bertobat, jika engkau tidak berdoa mohon pengampunan Tuhan, dokter canggih bagaimana akan bisa membantu. Tapi jika engkau bertobat sungguh pengampunan Tuhan, penyembuhan akan terjadi. Melalui tangan dokter dengan obat yang sederhana, engkau akan. Kita akan lihat Yakobus 14. Kalau ada seorang kamu yang sakit, baiklah yang memanggil para penatua supaya mendoakan dia serta mengoleskannya dengan dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampunkan. Karena itu hendaklah kamu akan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin akan sangat besar kuasanya. Perhatikan yang saya catat merah dan juga garis bawah. Penyebab penyakit dosa. Dan begitu dosa bereskan, engkau akan disembuhkan. Yaitu selalu mohon pengampunan Tuhan, terutama ketika mengalami sakit. Dengan demikian, kalau kita mohon pengampunan Tuhan seperti yang dikatakan oleh Raja Daud di Mazmur 133, dia yang mengampuni kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Artinya apa? Tuhan ketika mengampuni, maka Tuhan akan kamu. Kalau dosamu belum dikatakan, engkau tidak akan sembuh. Obat hebat apapun, dokter hebat apapun, akan disembuhkan penyakit. Dan ayat Amsal 3 ayat 7-8, janganlah engkau menganggap dirimu takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itu yang akanmu dan menyebarkan tutang-tutangmu. Kan apa yang dikatakan oleh Salomo, jauhi kejahatan.
Artinya, jangan berbuat dosa. Kenapa? Karena dosa itu berdampak pada kesehatanmu. Dan kalau dosa akan engkau jauhi kesehatan, maka Tuhan akan tunggu. Kita belajar topik yang ketiga, penyebab penyakit adalah dosa. Tapi tentu tidak semua penyakit itu mengakibatkan oleh dosa. Tapi topik yang ketiga adalah penyakit disebabkan oleh dosa. Maka jika engkau Tuhan, solusi satu-satunya bertobat sungguh pengampunan Tuhan, maka engkau akan diperhatikan. Itu kan kepala kita. Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami sudah mendengarkan renungan pendek, renungan berseri tentang penyakit dan Alkitab. Semoga apa yang sudah kami bahas pada saat ini, mereka yang sudah mendengarkan topik yang ketiga ini mendapatkan satu jawaban, satu solusi, supaya ketika mereka sedang menghadapi penyakit, mereka bisa koreksi, mereka bisa evaluasi, mencari penyebabnya. Apakah penyebabnya itu karena dosa-dosa? Jika penyebab penyakit itu karena dosa, mereka buat bertobat dan mohon pengampunan engkau. Bapak Ibu, semoga engkau yang saat ini sedang sakit, lakukanlah koreksi. Kalau pertobatan, mohon pengampunan Tuhan. Kaya akan bekerja dan penyakitmu akan disembuhkan. Tuhan Yesus menyertai kami saat ini sampai sore.